Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut pula warganya dan para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Di sini marilah kita bertafakur kepada Allah, dan marilah kita berzikir kepada Allah, dan marilah kita memohon kepada Allah, yang mana pada waktu-waktu sekarang ini, dalam kurun waktu baru-baru ini, kita dikejutkan oleh polemik nasab, yaitu adalah nasab Ba'lawi. Ini adalah yang disebut Habaib atau Habib atau Hubabah atau Habibah, yang mana Mas Al-Habib ini sudah tidak asing lagi. Sudah ratusan tahun di Indonesia ataupun di luar Indonesia kita mengenal yang namanya Habaib. Tapi baru-baru ini adanya seorang ulama yang sudah tidak asing lagi, yaitu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum. Beliau menelusuri tentang kaum Ba'lawi ini atau yang disebut Habib ini. Dengan adanya penelusuran, penelitian, penggalian, eksperimen terkhusus Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman, juga dengan sahabat-sahabatnya, ini sebenarnya merupakan suatu pencerahan bagi kita segenap kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Pencerahan kenapa? Karena di kurun waktu sekian ratus tahun, ya mungkin kita udah tidak ngeh lagi, udah tidak mikir-mikir yang namanya keturunan. Udah kita husnuzon saja bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah, bahwa Hubabah atau Habibah itu adalah dzurriyyah Nabi. Kita sudah bersepakat, ittifaq semua bahwa dia itu adalah dzurriyyah Rasul. Tapi dengan adanya kajian Kiai Haji
Imaduddin Utsman. Kita perlu mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kalau bukan karena Allah yang mengutus, tidak mungkin seperti ini. Sehingga bumi goyah di mana-mana. Ini masalah luar biasa. Bukan di Indonesia saja, seluruh dunia. Terutama kaum muslimin. Dan kaum muslimin pun terutama Nahdlatul Ulama, NU. Karena kalau misalkan Al-Irsyad, Persis, Muhammadiyah, tidak ada hubungan dengan yang namanya para habaib. Tapi kalau Nahdlatul Ulama, kalau NU, itu adalah punya ajaran dari leluhur untuk menghormati, memuliakan para habaib. Makanya pas begitu datang kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman, ini menggetarkan dunia. Kenapa menggetarkan dunia? Ya karena sesuatu nasab yang sudah tuhroh wal istifadhoh, sudah disepakati, dipercayai, diyakini itu adalah dzurriyyah Rasul, kari-kari oleh Kiai Haji Utsman, oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dinyatakan batal, tidak tersambung kepada Rasulullah, yakni bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, walaupun bagaimana, tetap umat Islam masih banyak yang cinta. Al-Fakir pun tetap masih mencintai. Kenapa bisa begitu? Karena ya tidak mungkin kita spontan, yang kita sudah percaya turun-temurun, spontan kita bisa begitu saja menghilangkan sebutan Habib, menghilangkan sebutan habaib. Sulit itu. Oleh karena itu, Kiai Imaduddin Utsman dalam tesisnya dia mengemukakan beberapa kitab, terutama di kitab abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad kedelapan, bahkan abad ke-9 awal. Itu kitabnya benar-benar banyak, sungguh banyak. Beliau menyatakan dengan bereferensi kitab-kitab yang begitu banyak bahwa para habaib itu adalah putus, bukan dzurriyyah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengukakan kitab Tahdzibul Asbab, Tahdzibul Ansab, kitab Al-Majdi, kitab Al-Muntakilah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Al-Fakir dan segenap bangsa Nusantara ini khususnya menginginkan, mengharapkan, menganjurkan para habaib untuk menjawabnya dengan kitab. Ki Imaduddin bawa kitab Tahdzibul Ansab. Para habaib harus bawa kitab untuk menjawab, untuk menandingi Kiai Haji Imaduddin Utsman. Oleh karena itu, seandainya para habaib tidak bisa menunjukkan kitab yang bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, ya bagaimana kalau dirangkul
saling meminta maaf. Intinya musyawarah, damai. Karena walaupun bagaimana, tetap di kalangan habaib tidak semua salah, tidak semua tidak benar, tidak semua biadab, tidak. Banyak yang benar, banyak yang soleh, bahkan banyak yang menjadi waliullah. Tentu banyak kesalahannya, namanya juga manusia, tapi ada juga jasa dan kebaikannya. Oleh karena itu, Al-Fakir sangat menginginkan, Al-Fakir sangat menganjurkan bagaimana caranya supaya masalah ini bisa reda, bisa damai, bisa aman, bisa nyaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, para habaib, cucu Nabi yang mulia, ayo, berani gak tes DNA? Berani gak tes DNA? Berani gak tes DNA? Harus berani tes DNA. Jangan takut. Jangan takut. Seandainya hasil tes DNA bukan zuriyah Nabi, no problem, tidak ada masalah. Mau keturunan Nabi, mau bukan, yang namanya berilmu, membawa umat manusia ke jalan Allah, tetap adalah mulia. Mulia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia yang beriman dan berilmu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu Al-Fakir menyarankan, meminta, mengharapkan, ayo para habaib, jangan takut tes DNA. Jangan ragu tes DNA. Seandainya hasil tes DNA sekali lagi tidak nyambung ke Rasulullah, tetap umat tidak akan meninggalkan. Kenapa? Karena keturunan, nasab, no problem, tidak menjadi masalah. Mau turunan siapapun, mau dari manapun, mau bangsa apapun, yang penting berilmu, mengajak ke dalam kebenaran, maka umat manusia, khususnya bangsa Nusantara, tetap akan mengikutinya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, Al-Fakir menyarankan tes DNA. Hanya itulah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah. Dan jangan takut, walaupun kita tidak nyambung ke Rasulullah, tetap umat akan setia. Yang penting berdakwah dengan sopan, berdakwah dengan ramah, dan akur dengan masyarakat pribumi. Ayo, ayo bersatu, ayo menyatu, ayo kita bangun Indonesia ini dengan ajaran Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dijawab dengan yang tidak pas, bukankah menjadi kekisruhan? Kalau dijawab dengan asumsi,
bukankah hanya menimbulkan lebih besarnya masalah? Oleh karena itu, solusi yang terbaik, solusi yang terdahsyat, solusi yang tepat adalah damai. Adalah damai. Supaya tidak bertele-tele, ayo cepat tes DNA. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Seandainya penghasilan tes DNA tidak nyambung dzurriyyah ke Rasulullah, tetap umat tidak akan meninggalkan. Yang penting berdakwah dengan kebenaran, berdakwah dengan sopan, dan saling menghargai, saling memuliakan sesuai ajaran baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa suarakan. Al-Fakir cinta perdamaian, Al-Fakir cinta persatuan dan kesatuan. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.